Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, SMK Taman Wisata kelas 10, baik dari akomodasi perhotelan, tata boga atau restoran, kemudian tata busana atau butik, dan juga anak-anakku di jurusan travel. Selamat berjumpa lagi bersama saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahwasanya untuk materi minggu ini kita melanjutkan materi dari minggu yang lalu, yang mana minggu lalu kita membahas TLHO atau teks laporan hasil observasi. Kemudian untuk minggu ini kita juga akan membahas teks laporan hasil observasi untuk bagian kedua. Seperti yang kita ketahui dan kita sudah pelajari bersama, kita bahas di pertemuan yang lalu. Di minggu lalu kita membahas mengenai teks laporan hasil observasi yang meliputi satu adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Setelah pengertian, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga fungsi dari teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir prinsip dari teks hasil observasi, juga kaidah-kaidah atau aturan tata bahasa dalam teks hasil observasi. Jika ini sudah kita pelajari di minggu lalu dan kalian mengulang lagi di rumah, artinya membaca atau belajar kalian pelajari di rumah, tentunya kalian sudah memahami akan dari 1, 2, 3, 4, 5 submateri tentang teks hasil laporan observasi. Untuk saat ini di minggu kedua kita akan membahas teks laporan hasil observasi sesi 2 atau bagian 2, yaitu kita akan masuk pada contoh teks laporan hasil observasi. Contoh laporan hasil teks observasi yang perlu kalian baca di samping Bapak di video ini. Kalian bisa membacanya agar bisa memahami, menelaah apa maksud dan tujuan dan juga isi yang disampaikan dalam teks laporan hasil observasi. Karena setelah kalian memahami semua itu, nantinya kalian akan mengerjakan tugas, yaitu membuat teks laporan hasil observasi yang tentunya sebelumnya kalian melakukan penelitian atau observasi. Kalian bisa lihat di layar, di sana ada satu contoh teks laporan hasil observasi tentang hewan kelinci. Teks laporan observasi hewan kelinci. Di sini kamu bisa lihat bahwasanya di depan ada pojok atas itu ada pernyataan umum. Artinya Bapak memberikan contoh teks hasil observasi, sekalian Bapak berikan tanda bahwa paragraf atau alinea yang ini termasuk dari sebuah struktur teks hasil laporan observasi di bagian pernyataan umum. Pojok atas kalian lihat. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Jadi untuk alinea kedua atau paragraf selanjutnya itu masuk ke dalam struktur, yaitu namanya deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat dan penutup. Bapak akan bacakan mulai dari awal. Teks laporan hasil observasi hewan kelinci. Kelinci tergolong hewan mamalia dari famili Leporidae. Kelinci dapat ditemui dengan mudah di berbagai belahan bumi. Dahulu kelinci adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Sampai sekarang, secara umum kelinci dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kelinci bebas dan kelinci peliharaan. Ini adalah gambaran umum yang masuk ke dalam pernyataan umum. Jadi struktur dalam teks laporan hasil observasi harus jelas. Jika ada pernyataan umum, kalian harus menggambarkan pernyataan atau pengertian secara umum tentang isi hasil dari observasi yang kalian sampaikan. Kemudian kita masuk deskripsi bagian ini lebih rinci. Jadi dalam struktur teks laporan hasil observasi ada deskripsi bagian yang isinya adalah tentang detail-detail atau tentang apa yang spesifik
dalam penelitian yang kalian lakukan. Kalian tuangkan dalam deskripsi bagian, Bapak bacakan. Dilihat dari jenis bulu, kelinci dibagi menjadi dua jenis, yaitu berbulu panjang dan berbulu pendek. Menurut rasnya, kelinci terbagi menjadi beberapa jenis lagi, di antaranya Lion, Angora, American Sinsila, English Spot, Himalayan, dan Dutch. Dan hasil dari observasi kami, kelinci jenis Lion adalah hasil persilangan luar antara Angora dan jenis kelinci lainnya. Kelinci selalu diidentikan dengan wortel sebagai pakannya, tetapi observasi kami membuktikan bahwa kelinci dapat diberi pakan sayur-sayuran hijau, rumput awetan, umbi-umbian, biji-bijian, dan pelet juga lahap dimakan kelinci. Jika kalian membaca, ini adalah teks bagian, jadi menjelaskan detail-detail atau isi yang kalian amati atau kalian observasi. Kalau di awal adalah bagian umum, pernyataan umum, itu pengertian secara umumnya. Kemudian hewan kelinci. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu menjelaskan detail dari apa yang kamu observasi. Kalau di sini menjelaskan detail tentang satu adalah jenis-jenis kelinci, dan kemudian yang lebih detail lagi, lebih lengkap lagi adalah jenis kelinci lion. Jenis kelinci lion yang diteliti ternyata adalah persilangan antara jenis Angora dan jenis kelinci yang lainnya. Jadi di sini lebih spesifik, lebih detail, lebih khusus kepada apa yang kalian sampaikan. Ini termasuk ke dalam deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menjelaskan apa fungsi, apa manfaat yang kalian dapat setelah melakukan observasi dan kemudian dituangkan dalam teks laporan hasil observasi. Kalian bisa lihat deskripsi manfaat. Di bagian deskripsi manfaat isinya adalah penelitian ini membuktikan bahwa daging kelinci dapat digunakan sebagai obat yang mampu menyembuhkan penyakit asma. Kalian baca dan kalian pahami, ternyata dari segi manfaat dalam melakukan penelitian terhadap kelinci, disimpulkan bahwa daging kelinci dapat digunakan sebagai obat yang mampu menyembuhkan penyakit asma. Dan hal ini, isi tersebut dituangkan dalam teks hasil laporan observasi pada struktur bagian deskripsi manfaat. Jadi kalau untuk yang deskripsi manfaat adalah berisi tentang fungsi atau hasil atau manfaat yang didapatkan setelah melakukan penelitian dan dituangkan dalam teks laporan hasil observasi. Kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan di bagian kedua. Kalian bisa lihat di layar, yaitu contoh teks laporan hasil observasi. Di sana ada deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Kalian coba baca lagi, kalian telaah, kalian pahami, yang nantinya ada tugas dari Bapak, yaitu kalian bisa lihat, lakukan observasi tentang lingkungan di sekitarmu, yaitu lingkungan sekitar rumah kalian, mengenai lingkungan alam kalian atau masyarakat di sekitar kamu, bebas. Yang penting lingkungan yang berada di sekitarmu. Dan buatlah teks laporan hasil observasi. Setiap paragraf diberikan keterangan strukturnya seperti contoh di layar di video. Setiap paragraf berikan keterangan strukturnya, entah itu dari deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat agar jelas dan mengerti tujuannya. Kalian mengerti struktur dari teks laporan hasil observasi. Dikerjakan di atas kertas, yaitu kertas folio, bisa yang polos seperti ini. Kemudian juga bisa yang bergaris seperti buku, tetapi ini folio ya. Kalian kerjakan dan ditulis
dengan tangan, kemudian dikumpulkan minggu depan, yaitu tanggal 10 Agustus 2021. Mohon kepada anak-anak agar ini dikumpulkan karena ini termasuk dalam ulangan harian. Kiranya itu yang Bapak sampaikan, dan selamat belajar, selamat mengerjakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.